Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita ketika kita bisa memulai hari kita dengan sebuah sandaran, dengan sebuah pimpinan yang dari Tuhan sendiri. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita bukan berjalan tanpa ketidakpastian, namun bersama dengan Tuhan yang pasti. Saudara, mari kita sama-sama sekali lagi kita bersyukur karena kita boleh bertemu secara online di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga ayat ke-13 sampai 4 ayat yang ke-23. Namun saya akan meng-highlight, saya akan membacakan hanya beberapa bagian saja. Saudara, saya akan membacakan yang pertama-tama dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, selanjutnya saya akan membacakan Filipi 4 ayat yang ke-13 dan 19. Demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, salah satu kesukaan saya ketika saya belajar Mandarin adalah saya membuat cerita yang membantu saya mengingat tulisan Mandarin, saudara. Saudara, izinkan saya untuk menceritakan ini kepada saudara. Semoga ini membantu saudara untuk melihat tentang betapa besarnya wahyu umum yang Tuhan berikan sebenarnya kepada kita orang-orang yang belajar bahasa Mandarin maupun orang-orang yang fasih berbahasa Mandarin. Saudara, kata en yang berarti anugerah itu terdiri dari atas dan bawah. Di atas itu ada huruf yang menunjukkan gambar orang besar di dalam kotak. Saudara, saya membayangkan itu adalah orang dewasa yang ada di dalam kotak serba terbatas. Namun saudara, saya ingat sekali guru Mandarin saya pernah berkata seperti ini. Supaya bagus, tulisan yang di bawah itu harus lebih besar dikit. Saudara, di bawahnya ada tulisan atau huruf sin yang artinya hati. Saudara, saya mengingat ini bahwa ketika kita ada di dalam dosa, hidup kita itu ada seperti di dalam sebuah penjara. Kita merasa diri kita bebas, sebenarnya kita terikat. Kita merasa diri kita mampu melakukan segala sesuatu, sebenarnya itu semakin menjerat diri kita. Dan itulah gambaran ketika orang berdosa, itu seperti orang besar ada di dalam kotak penjara yang menyesakkan, yang membuat kita tidak mudah bergerak. Saudara, itu dosa. Selalu mengekang, selalu mengikat, menawarkan kebebasan yang semu. Namun di dalam anugerah Tuhan Yesus yang punya hati mengasihi orang berdosa dan membenci dosa, maka di dalam anugerah Tuhan yang lebih besar daripada semua dosa, maka Dia membebaskan kita dan memberikan kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan yang semu, namun kebebasan yang sesungguhnya. Sehingga atas kebebasan yang Dia berikan, harusnya hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Saudara, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bersukacita di dalam segala keadaan? Kok kayaknya sukacita atas segala keadaan itu sesuatu yang mudah dikatakan namun sebenarnya sulit untuk dialami.
Namun saudara, mari kita sama-sama lihat apa yang Tuhan sudah lakukan yang seharusnya memfokuskan mata kita untuk melihat hidup kita bukan berdasarkan atas sukacita yang semu, namun sukacita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang pertama saudara, sukacita karena kita terbebas dari masa lalu. Saudara, kalau saudara baca di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, di sana Paulus menceritakan tentang bagaimana Paulus itu berusaha atau di dalam anugerah Tuhan melupakan masa lalunya. Saudara, masa lalu Paulus bukanlah masa lalu yang penuh dengan kekelaman. Namun saudara, Paulus menyadari anugerah Tuhan itu jauh melampaui masa lalu dia yang menurut standar dunia adalah masa lalu yang penuh kegemilangan. Namun Paulus menyadari itu justru adalah masa lalu yang sama sekali tidak berarti. Paulus mengatakan dia terbebas dari masa lalu. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara, kalau Paulus saja yang dengan gemilang mau meninggalkan masa lalunya karena anugerah Tuhan yang begitu besar, maka mari saudara, sekelam apapun masa lalu kita, tidak ada yang bisa menandingi atau mengalahkan kasih Tuhan yang sudah menebus masa lalu kita. Saudara, jangan tinggal di masa lalu, tapi mari seperti Paulus yang mengencourage jemaat di Filipi, termasuk kita yang membaca suratnya, untuk mengarahkan mata kita kepada tujuan surgawi, maka mari saudara, kita mengarahkan hati kita bukan pada masa lampau, tapi pada apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sukacita karena terbebas dari masa lalu. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita karena kita terbebas dari kekhawatiran saudara. Saudara, kalau saudara baca di ayat yang keempat dan kelima, maka jangan pernah lupakan kata keterangan Tuhan sudah dekat. Saudara, bagian ini menekankan sukacita orang Kristen adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kita tahu Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu benar-benar dekat dengan kita dan dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, Paulus jika di bagian yang tadi berbicara untuk masa lalu, maka di bagian ini kita lihat bahwa sukacita kita itu beyond, mengatasi keadaan kita di masa sekarang. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, dan Tuhan yang akan nantinya datang untuk kedua kalinya menjadi hakim yang sungguh-sungguh memegang kendali dan kedaulatan mutlak. Bahkan mengatasi dan memenangkan segala kondisi dan keadaan yang mungkin saat ini menekan orang-orang percaya. Saudara, inilah sebuah sukacita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Sukacita yang ketiga adalah bukan hanya kita terbebas dari masa lalu, terbebas dari rasa khawatir, namun kita juga terbebas dari perasaan selalu kurang atau perasaan kurang. Saudara, dunia ini selalu mengajarkan, ayo dapatkan lebih untuk kita punya hidup yang lebih baik. Selalu berusahalah mencapai sesuatu yang lebih tinggi, karena disitulah sukacitamu ada. Tapi saudara, pertanyaannya, berapa lama sukacita itu bertahan ketika kita mungkin mendapatkan sesuatu yang menurut dunia itu menyenangkan, menurut dunia itu adalah standar kebahagiaan. Saudara, bukankah segala sesuatu yang dalam dunia ini berubah dengan sangat cepat? Saudara, kalau sukacita kita hanya didasarkan atas sesuatu yang sementara itu, maka betapa menyedihkannya hidup kita. Sebaliknya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ketika kita merasa kurang, saudara, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang menopang kehidupan kita.
pasal 4 ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, dengan kata lain, saudara, lepas atau terbebas dari rasa kurang karena kita punya Tuhan. Bersukacita di dalam segala keadaan. Rejoice in the Lord always. Kenapa? Karena asal ada Tuhan cukup. Sehingga saudara, waktu Paulus mengatakan bersukacitalah, mari kita lihat 3 hal ini. Masa lalu, lupakanlah, kejarlah panggilan surgawi. Kuatir, nyatakanlah di dalam doa dan permohonan. Ketika kurang, ingatlah Allah adalah pemelihara hidup kita. Oleh karena itu saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan ingatlah, anugerah Tuhan jauh melampaui segala keadaan kita. Ingatlah huruf N di dalam bahasa Mandarin. Ketika Tuhan membebaskan kita dari keberdosaan kita, maka itulah kunci sukacita yang sejati. Karya Tuhan yang jauh melampaui segala dosa dan kesalahan kita. Mohon anugerah Tuhan menolong kita untuk bersukacita di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena Engkau adalah Tuhan yang membebaskan kami dari masa lalu kami yang mungkin memalukan, masa lalu kami yang penuh dengan kekelaman, masa lalu kami yang tidak bisa kami banggakan. Engkaulah Tuhan yang bukan hanya membebaskan kami dari masa lalu, namun Engkau adalah Tuhan yang mendampingi hidup kami, melewati hari demi hari. Sehingga di dalam segala kondisi kami bisa bersuka cita karena kami punya Allah yang Maha Kuasa. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena di dalam segala keadaan kami selalu diingatkan bahwa hidup kami tidak pernah mengalami apa yang namanya salah. Karena kami hidup di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Sehingga ajarkan kami ya Tuhan, di dalam segala keadaan kami selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang menopang kehidupan kami, yang memelihara hidup kami. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan setiap kami yang saat ini mungkin sedang mengalami kekhawatiran atau kekurangan. Engkau adalah Allah kami yang membantu kami untuk melewati hari demi hari di dalam anugerah yang sudah membebaskan kami dari masa lalu. Biarlah kasih, kemurahan, damai, dan juga sukacita yang daripada Tuhan memampukan kami untuk melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.